alim kagatutan kinafawal ibadah sifat wal hadar tamasuki kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam yang memerlukan dan dan kebesaran Fatimah dan Muhammad ومن رسول الله Rasulullah yang beri dan mursalin wal masyayikhin bidin wal masyayikhin dunia Quran dan mujtahid qul bidin wa khuffar wa sayyid hadith ulama al-amr wa yazum masyayikhin bidin masfarin Allah ridwan bidin bidin wa nuru yastabata bidin bidin butuh ilmu harusnya masalah ijazah juara waktu nasional sudah kembali untuk berbagi jauh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'i tabi'in min zamidin wa alina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat hingga dengan itu yang masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala niatan kita, terkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini ibadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran pada usulan Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah terakhir masih di rangkaian ayat-ayat surah Al-Quran di surah An-Nisa terakhir di ayat 129. Kalau di naskah yang itu juga naskah ini itu rangkaiannya cuma di ayat 129, kemudian beralih ke ayat 146. Cuma di situ yang di Darul Minhaj itu ada lanjutannya sampai ayat 135 ya. 135. Setelah 135 itu ayat berapa? Ya sama, 146 sampai 149 sebenarnya. Sebelum ke situ, maka saya dibahas dulu sedikit tentang ayat lanjutannya 130. Setelah 129 kemarin membahas tentang ayat yaitu wala tasatu an ta'dilu bainan nisa wala harastum. Ini kalian tidak akan mampu berbuat adil antara perempuan meskipun kalian ingin untuk berbuat adil. Dalam masalah hati tidak mungkin berbuat adil. Jadi sudah kita jelaskan banyak lebar kemarin, yang hanya bisa adil itu cuma masalah nafkah dan menginap. Kalau kami lupulal maili, meskipun tidak berbuat adil, maka jangan sampai condong dengan segala kecondongan kepada salah satu istri. Hatta seru akan mu'alaf sehingga kamu
membiarkan istri tadi seperti mu'allaqah, sesuatu yang digantung. Dibilang bersuami tidak dinafkahi, dibilang janda ya statusnya bersuami. Wa in tuslihu wa tattaqu, jika kalian berislah dan takwa kepada Allah, ya ini takut kepada Allah SWT dalam masalah ini, takut akan kezaliman. Fa innallaha kana ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat 130, wa yatafarraqa, jikapun keduanya itu suami istri itu berpisah, bercerai, yughnillahu, maka Allah akan mencukupi siapa Allah Ta'ala kullan, setiap satu dari mereka. Allah akan cukupi kepada masing-masing min sa'atih, dari karunia-Nya Allah, keluasaan Allah. Bahkan Allah wasi'an hakimah, dan adalah Allah itu maha wasi', luas karunia-Nya, maha hakim, maha bijak sana, sehingga dia tahu siapa yang pantas menerima karunia-Nya. Bismillah. Alhamdulillah. Lihatlah karunia Allah. Allah itu bukan hanya menjamin orang yang nikah. Sampai orang yang cerai baik-baik itu Allah jamin rezekinya. Adapun jaminan menikah sudah pasti. Allah bilang wa'ankihul ayyama minkum, surah An-Nur. Wa'ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, maka Allah akan mencukupi dari karunia. Yughnihimullah, maka Allah akan mencukupi mereka dari karunia. Wa'ankihul ayyama minkum, nikahkan oleh kalian al-ayyama minkum, orang-orang yang belum berpasangan dari kalian. Wasolih min ibadikum, baik-baikum, dan orang yang soleh dari hamba saya laki-laki kalian, dan imaikum, hamba saya perempuan. Iyakunu fuqara'a, jika mereka fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan mencukupi mereka dengan dari karunia-Nya. Allah wasi'un alim. Ya. Dan Allah itu maha wasi', maha luas karunia-Nya, dan maha mengetahui siapa yang pantas diberi karunia. Itu jaminan Allah bagi orang yang menikah. Sedangkan di ayat ini 130, ini Allah menjamin orang yang bercerai. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Jikapun mereka terpaksa bercerai karena itu, karena satu dan lain hal, yughnillahu kullan min sa'atih, maka Allah akan mencukupi masing-masing dari suami dan istri yang bercerai itu tadi, min sa'atih, dari keluasan. Ketika pernikahan Allah jamin, ketika bercerai dengan baik Allah jamin. Nah, suci subhanallah, Allah jamin dari karunia-Nya. Baik yang bercerai dengan baik maupun yang menikah. Dua-duanya Allah menjamin. Kemudian walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Bagaimana Allah tidak luas karunia-Nya dan tidak menjamin, sedangkan hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walaupun wasaina alladziina utul kitab, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab min qablikum, sebelum kalian, wahai umat Muhammad, itu Yahudi dan Nasrani. Nah, sudah kami wasiatkan pada ahli Taurat dan ahli Injil, dan bahkan seluruh umat-umat sebelum umat Muhammad. Wa iyyakum, juga saya wasiatkan pada kalian, wahai umat Muhammad. Apa wasiat Allah kepada generasi awal dan akhir? Anittaqullah, takwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Itu makanya dikatakan wasiatullah lil awwalina wal akhir. Takwa itu wasiat Allah pada generasi awal dan generasi akhir. Di sini Allah tegaskan, dapat wasiat untuk kita qablikum wa iyyakum. Sungguh telah kami wasiatkan pada orang yang diberi kitab sebelum kalian, umat Muhammad, dan kepada kalian sendiri, umat Muhammad, kami wasiatkan apa? Anittaqullah, takwalah kalian pada Allah. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, wasiat paling utama adalah taqwa. Makanya itu jadikan rukun khutbah. Para ulama, Syekh Abdul Haddad di kitab Islam Muawananya, ya, di Islam Mudzakarahnya, yang itu merupakan permintaan dari murid yang untuk memberi wasiat. Beliau pertama kali yang beliau wasiatkan adalah
takwa. Ini takwa. Dan banyak ulama kalau diminta wasiat, wasiat pertama adalah takwa. Wa in takfuru, jika kalian kufur, jadi dengan bima ausakumullah be. Ya, jadi Allah mengabari bahwa hanya milik Dialah kerajaan langit, kekuasaan langit dan bumi. Dan bahwasanya Allah lah yang memutus pada langit dan bumi. Oleh karena itu Allah berfirman di ayatnya ini, walaupun wasana untuk sungguh telah kami wasiatkan pada orang yang diberi kitab kepada kalian dan juga kepada kalian, wasainakum bima wasainahum, kami telah memberi wasiat pada kalian sebagaimana kami beri wasiat pada mereka semua, min taqwallahi berupa ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di ibadati wadah, yakni tegasnya adalah dengan menyembahnya kepada Allah saja, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa in takfuru, kemudian Allah berfirman, jika kalian kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ardh, maka ketahuilah sesungguhnya hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, seolah-olah Allah berkata, kalau kalian kufur pun tidak pengaruh bagi saya, kata Allah. Karena langit bumi semua itu milik saya. Apa pengaruhnya bagi Allah? Kalau kalian kufur pun, ya kekufuran untuk diri mereka sendiri bahayanya, risikonya. Ya kan? Makanya Allah menantang atau memberi warning sebetulnya di ayat lain. Man syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan iman, siapa yang mau silakan kufur. Bukan Allah mempersilakan kekufuran. Tetapi masing-masing ada resiko iman dan kafir. Dan kalaupun kafir, di sini di ayat ini Allah tegaskan, kalaupun kafir kalian, ketahuilah semua di bumi, langit semua milik Allah. Tidak kurang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jika pun kafir semua. Ya. Wa inna lillahi malaikatun fis samawati wal ardi ya'twa lahu minkum. Ada yang mengatakan maknanya bahwa Allah memiliki malaikat yang di langit, di bumi yang masih menyembah Allah dengan setia. Kalaupun manusia jin pada kafir semua, Allah masih punya malaikat menyembah kepada Allah yang selalu taat pada Allah dan tidak mungkin malaikat itu mendurhakai Allah SWT. Maka Allah tetap disembah. Hanya dari riwayat dikatakan kalau haji itu kurang, itu nanti Allah tambahkan dari malaikat. Tidak kurang dari jumlah berapa, 70.000 atau berapa. Dalam riwayat itu yang tawaf di Ka'bah. Kalau kurang dari bangsa manusia, dari jin bahkan kurang. Karena jin kita kan tidak lihat. Padahal jin bagaimana manusia juga wajib haji dan umrah. Ya. Maka kalaupun kurang Allah tambahkan dari malaikat hingga jangkep yang tawaf itu. 70.000 kalau tidak salah. Itu satu riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kalau kurang yang tawaf itu bisa orang bumi. Karena itu pusatnya bumi itu di Makkah itu. Pusatnya bumi. Kemudian apalagi dan dari amal soleh itu kan orang berputar dengan hati yang ikhlas. Itu membuat suatu data yang meneliti bahwa usaha semacam elektromagnetik. Makanya ya jelas tiap saat bukan hanya tiap hari, tidak akan sepi. Inilah yang mereka sampai diangkat dari Ka'bah waliyadzubillah di akhir zaman. Dan itu sudah kiamat, sudah menjelang itu tanda besar itu yang diangkatnya Ka'bah oleh Disuwai Kotain. Ya. Orang yang memiliki dua betis yang kecil daripada Habasyah dari Ethiopia. Dan itu sudah akhir zaman. Dan zaman itu sudah tidak ada lagi haji. Ya. Maka kalaupun kalian kufur, Allah masih memiliki malaikat di langit ini. Maka Allah ghaniyan hamidah, dan adalah Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Maha kaya ini maha cukup anjabi khalqih, dari seluruh makhluk yang bermuhtaj, tidak memerlukan kepada ketaatan makhluk. Jangan dibalik, justru kita yang memerlukan taat pada Allah, bukan Allah yang perlu pada taat kita. Hamidah, Allah itu tetap maha terpuji atas seluruh nikmatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan hanya milik Allah lah segala apa yang ada. Ditegaskan lagi di situ di ayat berikutnya, hanya milik Allah lah
apa-apa yang ada di langit dan bumi. Ya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Jadi pemelihara. Diterima dari Ibn Abbas meriwayatkan syahidah, yakni wakilah, yakni syahidan, ya, yang maha menyaksikan. Hanafiya abidan, bahwasanya padanya itu terdapat hamba-hamba Allah. Bagian mengatakan wakilan aidafian wa mujiran, yang menolong, yang menolak segala bahaya, dan mujiran melindungi. Lalu ketika dikatakan, maka apa faedahnya mengulang walillahi ma fis samawati wa fil ardh, sedangkan di awal sudah disebut walillahi ma fis samawati wal ardh wa ma fil ardh. Inilah maka dikatakan likulli wahidin minhuma wajhun. Setiap satu dari dua pengulangan itu ada wajah, ada maknanya. Yang pertama maknanya lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa yusikum bitaqwa faqbalu wasiyata. Yang pertama Allah dengan lillahi ma fis samawati, dengan menyatakan bahwa hanya milik Dia segala apa yang ada di langit dan bumi. Ya, supaya menegaskan perintah takwa tadi kepada Allah, maka mereka hanya takwa kepada Allah yang memberi wasiat takwa tadi. Dan yang kedua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu menunjukkan bahkan Allah waliyan amida, ya, fayaqulu, maka disebutlah di situ baina lillahi ma fis samawati wa fil ardh, hanya milik Allah yang ada lagi di bumi, dan Allah itu maha ghani, maha kaya, ya, dan maha hamidah, maha terpuji. Di ayat 131 diulang lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Di satu ayat itu diulang dua kali walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Yang pertama untuk menegaskan perintah takwa tadi. Karena hanya milik Allah yang ada di langit dan bumi, maka takwa itu hanya patut kepada Allah SWT. Nah, sedangkan diulang lagi di akhir ayat, fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ardh, sebab hanya milik Allah yang ada di bumi, dan Allah itu maha kaya, ya. Lahul mulku, hanya Dia, milik Dia kekuasaan. Fatlubu minhu, maka carilah dari Dia apa yang kalian cari. Karena hanya milik Dia segala kekuasaan, maka carilah kepada Dia apa yang kalian cari daripada kebutuhan dunia dan keperluan dunia dan akhirat. Sebab semua hanya milik Dia. Dia maha kaya, lagi maha hamid, hamidah, maha terpuji. Adapun yang ketiga diulang lagi di ayat berikutnya 132. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh, hanya milik Allah apa yang ada lagi di bumi. Maka bil wakilah, cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pemelihara. Ya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Cukuplah Allah SWT sebagai pemelihara. Ya kan? Dikatakan yang ketiga, walillahi ma fis samawati wa fil ardh, ailahul mulku, hanya milik Allah segala kekuasaan, fattakhidh wakilah, karena hanya milik Dia segala yang di langit dan di bumi, maka jadikan Dia sebagai wakil. Wakil itu orang yang kita pasrai urusan kita kepada Dia. Orang kita yakini kemampuannya. Ya, kalau ini sesama tataran manusia, ya. Wakil itu artinya orang yang kita percaya kemampuannya, kapabilitasnya, sehingga kita serahkan urusan kita kepada. Gambarannya di dalam Ihya itu, dalam bab tawakal itu diumpamakan begini: seandainya seorang itu sedang tertimpa kasus, lalu dia butuh penasihat hukum, maka pasti dia akan memilih orang yang fasih, pembicaranya yang cerdas, akalnya yang capable, yang macam-macam lah kualifikasinya, kan. Karena dia berharap menang, mendukung berharap si penasihat hukum ini dia bisa kita pasrai urusan kita. Nah, begitulah gambaran wakil. Wakil itu orang yang kita pasrai.
Maka karena hanya milik, jadi yang ketiga itu lillahi ma fis samawati itu untuk menegaskan karena hanya milik Allah segala yang di langit bumi, maka jadikan dia sebagai wakilmu. Jadikan dia sebagai zat yang kau pasrahi segala urusan. Karena dia maha segala-galanya. Maka fabilai wakilah. Masing-masing memiliki makna tersendiri. Maka dari situ selalu diambil benang merah atau kaidah dalam kaidah tafsir bahwa di Al-Quran itu tidak ada pengulangan sebetulnya. Kalaupun kelihatan diulang lafadznya, pasti maknanya berbeda. Bahkan tidak ada yang satupun huruf, bahkan satu huruf pun yang sia-sia dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitab min syai', kami tidak menyia-nyiakan daripada Alkitab ini daripada sesuatu apapun. Kemudian, jadi sebagaimana dalam firman lain, Allah juga pernah mengabarkan di surah Ibrahim, in takfuru antum mamabil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamidah. Jika kalian semua, wahai Bani Israel, kata Nabi Musa AS, kalian semua dan semua yang manfil ardi, semua yang ada di bumi itu takfuru, kufur semuanya. Kalian wahai Bani Israel dan semua yang ada di bumi kufur. Kufur jami'an fa innallaha la ghaniyyun mahamid. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu sungguh maha ghani, maha kaya dan maha terpuji. Ya. Maka dalam ayat yang lain juga dikatakan fakafaru wa tawallaw wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Mereka pun kufur ketika datang perintah Allah, tawallaw, mereka berpaling, wastaghnallahu, dan Allah tetap merasa cukup. Maka Allah tidak perlu kepada keimanan mereka, dan Allah itu ghaniyyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Sering kita pakai ya asma Allah itu, ya Ghani, ya Hamid, ya Mu'id, ya Mu'id, Amina, bihaqaqnya Aramik. Kalau yang maksud menjawab dengan baca itu setelah Jumat. Sebagian riwayat didahului dengan baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Terus baca itu 3 kali, riwayat yang lain 4 kali. Yang Hamid, dan Allah cukupkan ibadah rezekinya sampai kepada Jumat yang akan datang. Riwayat yang lain tanpa ya Ghani Hamid itu cuma Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas itu 50. Itu diampuni dosanya sebanyak orang-orang mukmin, mukminin mukminat yang meninggal dunia. Untuk diberi pahala sebesar itu atau diampuni dosanya sebanyak itu. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kama billahi wakil ai huwal qaim ala kulli nafsin. Allah lah wakil, Allah lah yang jumeneng, yang mengurusi atas setiap jiwa dengan apa yang kasabat, apa yang diusahakan oleh jiwa tadi. Ar-Raqibus Syahid, maka Allah itu maha mengawasi, lagi maha menyaksikan atas segala sesuatu. Itu salah satu makna dari wakil tadi. Selain makna wakil tadi adalah yang dipasrai. Ya, yang dipasrai. Ailahul mulku fattakhidhu wakilan wa la tatawakkalu ala ghairihi. Hanya milik dia segala kekuasaan langit, bumi, dunia, akhirat. Maka hanya dialah yang pantas kau jadikan wakil. Jangan kau jadikan selain dia. Jangan kau pasrah kepada selain dia, selain Allah SWT. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau memang kalian betul-betul beriman. Dan Allah suka kepada orang yang bertawakal. Dan tawakal itu apa namanya? Kuncinya adalah satu, kata Imam Ghazali di kitab Tauhid dan Tawakal. Kitab Tauhid dan Tawakal di Ihya. Kata Imam Ghazali, kuncinya tawakal itu adalah tauhid. Tauhid yang bagaimana? Tauhid yang mana seorang itu yang hendak bertawakal, dia meyakini betul-betul dalam hatinya dengan sungguh-sungguh bahwa seandainya seluruh makhluk ini, jinnya, manusianya, berada pada akal yang paling cerdas sekalipun, lalu mereka ingin memberi manfaat kepada dirinya dia, maka tidak akan datang manfaat pada dirinya dia kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan seandainya mereka, jin, manusia, dengan keadaan yang paling cerdas sekalipun ingin mencelakai dia, tidak akan sampai madarat pada dirinya kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid inilah, kata Imam Ghazali di Ihya, sebagai modal dari orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian iyasha yudhibkum ayuhan nas wa yati bi akharin. Ayat 131 dari 132 133. Iyasha yudhibkum ayuhan nas wa yati bi akharin. Ya, saking kuasanya Allah, maka Allah pantas sesumbar. Iyasha yudhibkum, jika Allah berkehendak, Allah akan melenyapkan kalian wahai manusia. Wa yati bi akharin, dan pasti Allah akan mendatangkan makhluk lain. Allah akan mendatangkan makhluk lain. Maka Allah ala zalika qadir, dan Allah itu maha mampu atas semua itu. Maka dalam satu hadis qudsi, dalam satu hadis Rasul mengatakan, seandainya laulam tuzunibu, seandainya kalian tidak berdosa, ya, maka Allah akan mendatangkan satu makhluk yang lain yang berdosa supaya Allah ampuni mereka. Ya, Allah akan hancurkan kalian dan Allah akan datangkan satu makhluk yang berdosa sehingga Allah ampuni. Bisa yudhibkum. Jika Allah mau, Allah akan menghancurkan kalian. Yasha yudhibkum nanti berakhir. Ayuh qadir azabikum, dia mampu untuk membinasakan kalian. Ya kan? Dia mampu untuk membinasakan kalian. Wa tabdilikum, dan bahkan Allah mampu untuk tabdil, untuk mengganti kalian dengan makhluk selain kalian kalau kalian durhaka. Ya, sebenarnya firman Allah yang lain, Muhammad 38, wa yatawallau yastabdil qauman ghairakum. Jika kalian berpaling, Allah akan mengganti kaum selain kalian. Allah akan menggantikan kalian dengan kaum selain kalian. Wala tsumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak akan menjadi seperti kalian. Seandainya Allah mengganti kalian dengan kaum yang lain. Kemudian dikatakan, dikatakan oleh sebagian salaf, ma'awal al-ibad Allah atau amrah. Ya, sebagian salaf mengatakan, alangkah hinanya hamba itu di mata Allah ketika mereka menyia-nyiakan perkara Allah. Sampai-sampai Allah karena durhakanya sesumbar kepada orang yang durhaka kepada dia. Seandainya Allah mau, Allah lenyapkan kalian dan Allah ganti. Itu menunjukkan hinanya orang yang menyia-nyiakan perintah Allah SWT. Maka dalam ayat yang lain, iyasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah hilangkan, lenyapkan kalian dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. Wa madzalika 'ala Allah bi aziz, dan itu bukanlah suatu yang sulit bagi Allah SWT. Bahwa lebih mumtani, itu tidak tercegah bagi Allah SWT. Bisa saja Allah lakukan. Lalu Allah SWT melanjutkan firman-Nya di ayat berikutnya. Untuk ayat 134, man kana yuridu taubat dunya fa innahu taubatun fil akhir. Maka Allah SWT basir. Maka siapa yang menghendaki pahala dunia saja kepada orang munafik yang menampakkan iman, menyembunyikan kekafiran, sehingga dia hanya mengurusi masalah dunia, sehingga hanya menghendaki pahala dunia, ganjaran dunia. Fa indallahi thawabutul akhirah, maka ketahuilah hanya di sisi Allah lah ganjaran dunia dan akhirat. Semua di sisi Allah. Surga, neraka, dan apa yang Allah berikan daripada pampasan perang yang mereka hanya ingin berperang supaya dapat pampasan perang sebagai kaum munafikin. Semua yang punya adalah Allah. Ganjaran dunia berupa pampasan perang, luas rezeki, semua hanya milik Allah. Ganjaran akhirat, surga, neraka, semua milik Allah. Maka siapa yang mencari ganjaran dunia, maka ketahuilah hanya milik Allah ganjaran dunia dan akhirat. Dikatakan maka di dalam ayat tentunya waziratu muwafi ilaihi ma'al-ma'rufiyah wa bil khusul. Seperti dikatakan surat Hud ayat 15, siapa yang menghendaki kehidupan yang rendah ini, ayat tentunya waziratu dan perhiasannya muwafi ilaihim ma'al-ma'rufiyah. Kami akan genapi amal mereka di dunia. Kami akan genapi pahala amal mereka, ganjaran amal mereka di dunia saja. Wa bil khusul, dan mereka selama di dunia tidak akan dirugikan, tapi tidak ada bagian bagi mereka di
di akhirat. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang yang tidak ada apa-apa bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Waliyadzubillah wa habita ma sana'u, dan terhapuslah apa yang mereka perbuat fiha di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang dahulu mereka lakukan. Waliyadzubillah dari itu juga, baik itu munafik akidah, bagi orang munafik akidah menyembunyikan keimanan, mereka tidak ada apa-apa di akhirat meskipun di dunia diakui sebagai orang muslim karena mereka mengucapkan syahadat. Atau munafik amal, orang yang riya. Contohnya munafik amal itu banyak. Yang tidak munafik akidah tapi melakukan amal seperti orang munafik seperti riya, naudzubillah. Maka pahalanya ya hanya di dunia. Ya akhirat kata Allah Ta'ala kepada orang riya, kenapa kalian minta pahala pada saya? Kalian minta kepada manturauna bi lahu. Kalian minta pahala dari kepada orang-orang yang kalian riyai itu. Untuk minta pada saya, kata Allah. Waliyadzubillah. Kemudian jadi maka hendaknya seorang hamba jangan dia pendek semangatnya cuma mengejar dunia, sebab Allah memiliki pahala dunia, ganjaran dunia dan akhirat. Maka hendaknya dia seorang mukmin itu harusnya himmahnya tinggi untuk mencari permintaan yang sesuatu yang dituntut yang berupa keluhuran, itu derajat di sisi Allah di dunia dan di akhirat, bukan hanya dunia. Sebab semua kembalinya ad-dur wan nafa, ya, kebahayaan, kemarabahayaan, kemanfaatan di dunia di akhirat kembalinya kepada Allah. Allah la ilaha illahu, dia Allah yang tidak Tuhan kecuali Dia. Qad qasama sa'ada syafa, Dia yang telah membagikan kebahagiaan dan kesialan di dunia di akhirat antara manusia dan berbuat adil antara mereka. Ya, tentang apa yang mereka amalkan dan siapa yang berhak dan yang untuk dapat yang ini dan siapa yang berhak untuk dapat yang itu, semua sudah dibagi oleh Allah. Maka Allah Sami'an Basira, oleh karena itu Allah menutup, dan adalah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, sehingga Allah tahu siapa yang patut dibalas dengan yang ini dan siapa yang patut dibalas dengan yang itu, sebab semua Allah Maha dengar dan Allah Maha melihat dengan semua amalannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya semangat. Orang yang beriman kudu qawamin bil qist syuhada. Orang yang beriman, jadilah kalian itu orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada alillah, sebagai saksi karena Allah, menjadi saksi karena Allah. Bukan saksi karena dibayar. Bukan membela yang bayar. Pokoknya maju tak gentar membela yang bayar. Syuhada alillah, jadilah saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, meskipun atas diri kalian sendiri, ini lebih berat. Menjadi saksi karena Allah itu sudah berat, ditambah ala anfusikum. Seandainya persaksian itu madorotnya kembali kepada diri kita sendiri, tetap kita harus menjadi saksi meskipun itu mungkin bisa jadi merugikan diri kita. Nah itu sulit. Awil walidaini, atau kepada kedua orang tua. Ya, jadi saksi yang mana persaksian itu bisa kembali madorotnya kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, dan juga kerabat. Artinya ketika itu untuk menegakkan kebenaran, maka harus tidak pandang bulu. Maka sebab kebenaran itu memutus setiap orang. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menjadi contoh SAW ketika dia dimintai syafaat oleh Usama bin Zaid, anak dari anak angkat beliau, Zaid bin Harithah, yang dikenal sebagai Hibbu Rasulillah, orang yang paling dicintai Rasulullah di antara selain Siti Fatimah dan sebagainya keluarganya. Beliau juga mencintai, namanya Usama bin Zaid. Tapi urusan kebenaran Rasul tidak pada bulu. Meskipun yang mintakan syafaatnya orang dicintai, ya Rasul kasihan itu, sebab ada satu wanita dari Bani Makhzum, diriwayatkan di Bukhari, wanita dari Bani Makhzum, ya, wanita dari anak orang terkemuka, mencuri. Hanya mereka kaumnya minta Tuan Usama bin Zaid supaya ya dengan lobby Kanjeng Nabi itu gimana caranya supaya tidak dipotong.
Maka Rasulullah membuat itu. Bukan hanya begitu, Rasul marah kepada Usama bin Zaid. Padahal yang meminta syafaat adalah orang yang dicintai oleh beliau. Beliau tidak pandang bulu. Langsung beliau SAW berpidato dan mengatakan, kenapa seorang dari kalian itu meminta syafaat dalam satu haddin min hududillah. Beliau tidak menyebut siapa-siapa, tapi kenapa kok ada orang dari kalian meminta syafaat dalam untuk mundur, untuk supaya kita mundur dari menegakkan hukum Allah. Kenapa? Demi Allah kata beliau, walladzina asbahu biyadi. Lau kana Fatimah binti Muhammad sarafat, seandainya Siti Fatimah binti Muhammad itu mencuri, hasya wa kalla, kata ulama. Karena tidak berani ulama, sehingga mereka mengatakan hasya wa kalla, tidak mungkin Siti Fatimah mencuri. Tapi seandainya saking tegasnya Rasulullah sampai mengatakan seandainya Siti Fatimah sendiri, Fatimah binti Muhammad itu mencuri, Muhammad sendiri akan potong tangannya. La potong yadaha. Bukan orang lain. Tidak ada ABG, anak babe gue. Alaku. Kroni saya, teman saya, wali piro. Tidak ada. Ya BS asal bapak senang. Tidak ada. Walau meskipun atas kerabat, meskipun orang tua, meskipun kerabat. Iya pun ghaniyan atau fakiran, fallahu aula bihima. Kalau mereka ada siapa mereka itu ghani, kaya, ya, atau fakir, maka Allah lebih utama terhadap mereka. Ini maksud meskipun kaya, jangan kemudian melendah kepada orang kaya. Atau meskipun fakir, jangan mentang-mentang fakir malah dipersulit karena tidak punya duit. Atau di mana, di sini nggak ada. Kayaknya di sana, di sono, di sini nggak ada kayak. Ponohai. Ya kan? Kalau dia kaya ataupun fakir, maka Allah lebih patut terhadap mereka berdua. Maksudnya apa? Hak Allah, ya kan? Ya, kebesaran Allah lebih patut untuk orang itu bersaksi kepada dua orang tadi. Jangan mentang-mentang orang kaya terus persaksiannya lemah, lunak. Bila orang miskin yang berbuat, persaksiannya kuat. Walau tetapi hawa, maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi Allah ya tawallahuma, Allah aula bima. Ini Allah mengurus keduanya. Bal huwa aula bima minka. Allah lebih utama terhadap keduanya dari dirimu. Allah lebih tahu maslahat keduanya, baik yang kaya maupun yang tidak punya. Ya. Walau jangan kalian ikuti hawa nafsu, anta'dilu, untuk kalian tidak berbuat, untuk kalian berbuat adil. Jangan kamu ikuti hawa nafsu daripada menyimpangkan kamu pada keadilan. Ya. Jangan karena kemaksiatan, hawa nafsu, durhaka pada Allah, asabiyah, fanatisme, hawa nafsu, kebencian pada satu kaum membawamu kepada ketidakadilan. Mentang-mentang musuhnya dia berbuat keras dalam bersaksi atas musuhnya, mentang-mentang itu koroninya, dia berlunak dalam bersaksi. Ya. Wa in talbu autoridu, ya kalau kalian itu talbu memutarbalikkan perkataan autoridu atau berpaling untuk menjadi saksi, tidak mau menjadi saksi, ya. Kalau kalian talbu autoridu, fa innallaha karena bima ta'malu khabira, maka sungguh ada tetap Allah itu dengan apa yang kalian lakukan itu Allah khabir, Allah maha teliti. Dan Allah akan membalas kalian dengan perlakuan kalian tadi. Alwu autoridu, kalau kalian memutarbalikkan persaksian, memutarbalikkan perkataan, persaksian atau turidu, atau kalian tidak mau bersaksi, ya, meninggalkan diri i'rad, jadi maksudnya untuk menyembunyikan persaksian sehingga tidak mau menjadi saksi, sengaja supaya disembunyikan persaksiannya, maka Allah maha tahu. Maka dikatakan orang yang menyembunyikan persaksian itu Al-Baqarah wa mayyaktumah bainawa simul qalbu. Siapa yang menyembunyikan persaksian maka orang itu berarti tanda sangat ini berdosa hatinya. Kalau berbuat dosa hati.
Wallahu alam. Ila ladina tabu ya. Iyanya datang sedikit. Kita lagi udah ngomong sedikit.